Video pembelajaran diambil pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 atas nama Nurdiah dengan nomor peserta 2011-088-571-0094 di SMK Negeri 1 Semendawai Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Untuk memulai pembelajaran, silakan berdiri. Siap. Bagi yang bajunya belum rapi, silakan rapikan dulu. Silakan duduk kembali. Absen ya. Khairul Umam. Agistia. Ana Ain Farida. Apriyadi. Arba. Arif. Hadir. Katarina. Diki. Dwi Arya. Edi Chandra. Galang. Datri. Isti Komaria. Lucy. Okta. Jadi hadir semua ya? Iya, alhamdulillah. Kita akan belajar tentang akuntansi persediaan. Kita belajar hari ini yaitu tanggal 23 November 2020 hari Rabu. Sekarang jam berapa? Jam 9.45. Kita menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Ibu nggak perlu mencatatkan di papan tulis, silakan lihat penjelasannya di layar. Jadi minggu kemarin kita sudah masuk ke persediaan ini tentang data mutasi persediaan ya. Selanjutnya yaitu membukukan mutasi persediaan. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembukuan mutasi persediaan ke kartu persediaan, kita mengulas yang kemarin ya, mutasi persediaan. Apa sih yang dimaksud dengan mutasi? Mutasi adalah perpindahan. Ya, mutasi adalah perpindahan transaksi yang terjadi ke kartu persediaan. Iya, ke kartu persediaan. Semangat kan? Semangat. Oke, silakan perhatikan. Membukukan mutasi persediaan. Jadi kartu persediaan adalah tempat untuk mencatat persediaan barang dagang yang dapat dilihat setiap saat. Apa fungsi dari kartu persediaan? Sebagai sumber sebagai sumber informasi keadaan persediaan barang dagang, baik jumlah maupun harganya. Kemudian untuk mengontrol jumlah penerimaan dan pembelian barang dagang dan lama penyimpanan barang dagang. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang dagang pada akhir dan awal periode. Itu fungsi dari kartu persediaan. Selanjutnya, sistem pencatatan inventarisasi fisik atau periode. Ulang lagi. Tadi fungsi persediaan sudah. Sekarang sistem pencatatan barang dagang. Sistem pencatatan barang dagang itu ada dua, yaitu sistem pencatatan secara fisik dan sistem pencatatan secara permanen. Yang secara fisik disebut dengan physical inventory system. Sedangkan permanen itu adalah perpetual. Nah,
Sedangkan pada saat penjualan persediaan tidak dicatat. Untuk mengetahui jumlah penjualan barang dagang dihitung dengan rumus jumlah penjualan persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Jadi untuk mengetahui jumlah penjualan dengan sistem periodik ini, yaitu jumlah persediaan awal ditambah dengan pembelian kemudian dikurangi dengan jumlah persediaan akhir. Ketemulah yang namanya jumlah penjualan. Maksudnya di sini gini. Ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan atau di toko, dengan sistem pencatatan pelaporanmu kepada bosmu, ya, itu menggunakan sistem periodik. Jadi ketika terjadi pembelian, misalnya ada barang datang, kalian catat di kartu persediaan atau ya kartu stok barang. Kartu stok barang ini mencatat di dalamnya itu ada jenis barang apa di situ, kemudian kuantitas berapa jumlah barang, kemudian berapa harga satuan barang, kemudian berapa jumlah seluruh harga barang. Ya, itu yang ada di kartu persediaan. Nah, kemudian prosedur pencatatan dalam sistem periodik. Yang pertama, prosedurnya adalah faktur pembelian dicatat dalam jurnal pembelian dengan mendebit akun pembelian, mengkredit akun utang. Ya, apa maksudnya itu? Faktur pembelian dicatat dalam jurnal pembelian dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang. Faktur itu bukti pembelian barang secara apa? Secara kredit. Kalau retur, apa bedanya? Kalau retur secara debit atau cash. Retur itu adalah bukti pengembalian barang karena barang yang kita beli atau yang kita jual itu tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Retur pengembalian. Ya, jadi apa tadi? Kalau faktur pembelian kredit. Kalau retur bukti pengembalian barang. Jangan salah lagi. Oke. Selanjutnya, memo kredit. Memo kredit yang diterima dari kreditur sebagai bukti transaksi retur pembelian dan pengurangan barang dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun pembelian. Berarti memo kredit yang diterima dari kreditur sebagai bukti transaksi retur pembelian dan pengurangan harga dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun pembelian. Berarti memo kredit itu bukti pembelian. Bukti pembelian apa? Bukti pembelian kredit. Selanjutnya, faktur penjualan dicatat dalam jurnal penjualan dengan mendebit akun piutang dan mengkredit akun penjualan. Berarti bukti penjualan secara kredit. Sekarang memo kredit yang dikirimkan kepada debitur. Kalau yang atas tadi kreditur, yang bawah debitur. Ya, sebagai bukti retur penjualan dicatat dalam jurnal umum untuk jurnal retur dengan mendebit akun retur penjualan dan mengurangi harga dan mengkredit akun piutang. Berarti memo kredit ini bukti apa? Dokumen apa? Dokumen penjualan secara kredit. Selanjutnya, sistem pencatatan perpetual atau permanen. Dalam sistem ini, setiap transaksi baik pembelian maupun penjualan barang dagang langsung dicatat dalam jurnal pembelian dan penjualan yang
ketahui. Kenapa yang ketahui aja yang keras? Sekarang prosedur pencatatan dalam sistem perpetualan. Faktur pembelian dicatat dalam kartu persediaan barang dagang dan jurnal pembelian dengan mendebit akun persediaan barang dan mengkredit akun utang dagang. Ya. Kemudian memo kredit yang diterima dari kreditur merupakan bukti retur pembelian dan dicatat yang pertama mengkredit jurnal umum atau jurnal retur pembelian dengan mendebit akun utang dagang dan persediaan barang dagang. Kemudian kartu persediaan barang dagang sebagai pengeluaran sesuai harga beli barang yang dikembalikan kepada kreditur. Selanjutnya adalah faktur penjualan dicatat dalam jurnal penjualan dengan mendebit akun piutang dagang dan mengkredit jurnal penjualan. Syarat pembayaran. Apa sih yang dimaksud dengan syarat pembayaran? Perjanjian antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang yang dibeli secara kredit. Misalnya 2/10 N/30. Apa artinya itu? Jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari atau pembelian akan dapat potongan harga diskon 2% dan batas pembayaran maksimal 30 hari setelah tanggal pembelian. Oh iya, pinter kabeh lekon moco ya. Lekon baca pinter semua. Ya, kalau suruh baca pinter semua. Coba kalau ini ditutup aja. Tutup. Ibu yang di depan sih. Nah, apa coba? Siapa yang bisa angkat tangan? jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Oke, dengarkan. 2/10 N/30. Jika pembayaran pembelian atau penjualan tersebut dilakukan 10 hari dari tanggal pembelian atau penjualan, maka akan mendapat potongan 2%. Batas pembayarannya ya 30 hari setelah tanggal pembelian. Syarat pembayaran adalah perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli Untuk pembayaran barang yang dibeli untuk pembayaran pembelian secara kredit. Penilaian persediaan. Persediaan barang dagang memegang peran penting dalam penentuan hasil usaha selama periode. Oleh karena itu, dalam penilaian persediaan barang dagang pada akhir periode harus diketahui jumlah dan nilai pada akhir periode. Nilai persediaan barang dagang yang pencatatannya dengan sistem periodik atau perpetual dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Apa yang dimaksud dengan first in, first out atau FIFO? Jadi barang yang masuk duluan itu yang keluar duluan. Ya? Atau bahasa Indonesianya MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Itu kalau metode FIFO. Nah, yang kedua itu adalah metode last in, first out. Atau terakhir masuk, keluar pertama. Yang ketiga, rata-rata sederhana. Simple average method. Jadi semua barang yang masuk, misalnya tanggal 1 masuk barang, tanggal 2 masuk barang, tanggal 3 masuk barang, tanggal 4 ada penjualan, barang dari ketiga yang masuk ini kita tambahkan dibagi dengan jumlah kuantitas barang masuk. Ketemulah jumlah harga jual. Jadi misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 masuk. Kita jumlahkan dulu berapa jumlah barangnya. Ya, misalnya masuk 50 yang pertama, masuk 20 yang pertama, kemudian 30 yang
yang ketiga harganya 1.500 ya. Jadi 2.000 tambah 1.000 tambah 1.500 dikali dengan 100. Jadi ke semua barang ini misalnya 2.000 tadi dikali dengan 50. Kemudian 1.000 dikali 20. Kemudian yang 1.500 dikali 30. Nah, jumlah dari harga ini nanti dibagi 100. Ketemulah harga perolehan. Kemudian identifikasi atau tanda pengenal khusus. Setiap barang yang masuk itu diberi tanda sesuai dengan jenis barang dan harga barang. Itu kata sandi untuk jenis barang dan harga barang. Setiap toko itu punya sandi sendiri-sendiri. Nah, dari sini ada yang bertanya? Ngerti? Benar? Benar ngerti. Oke. Sekarang kalau ngerti, nah itu ada contoh soalnya. Sekarang silakan buat kelompok. Setiap barisnya silakan buat kelompok. Sekarang ini soalnya sama begitu. Pengerjaannya boleh di kertas inilah. Yang sebelah sana itu kelompok 1 itu Vivo, Livo, Evre, ya, simple. Silakan kerjakan. Tunggu nanti kalau sudah selesai, silakan presentasikan. Tapi sepertinya sama. Tetap di Vivo, tapi supaya yang Yang tanya? Cukup. Sudah belum? Jadi ingat tadi yang metode Vivo tadi yang masuk pertama keluar pertama, yang kemudian yang Livo masuk terakhir keluar pertama. Metode rata-rata cari nilainya itu dengan menambahkan semua dibagi semua kuantitas. Ya. Persediaan awal ya pada 2014 1 Maret itu ada 300 kilogram. Harga per unit itu 8.000. Jadi harga semua unit itu 2.400.000. Ini adalah persediaan awal. Kemudian ada pada tanggal 3 itu ada pembelian. Dibayar berapa? 500 kilo. Harga per kilo 7.750. Berapa jumlahnya? 3.875. Kemudian tanggal 5 itu ada penjualan sebanyak 350 kilo. Nah, kalau pakai metode Livo, mana yang diambil duluan? Jadi ini 300, kita ambilkan dari sini 300, ya. Kemudian dari yang pembelian ini 50, ya. Yang 300 kilo memakai harga pertama, yang 50 kilo memakai harga yang kedua. Tuh, itu kalau pakai Vivo. Kalau Livo, ya, kalau Livo, misalnya ini ya, tanggal 5 ini 300
Ya Allah, polisi banget lihat kayak gini. Masuk potong ya, Rek. Kalau misalkan potong, boleh nggak ibu yang potong ya? Boleh? Ibu bahkan penting bener luar biasa. Bongkar ya, Pak. Silakan ibu meja ibu. Nanti ibu periksa. Oke. Presentasinya minggu depan saja. Sudah diskusi kelompok, berarti kan sudah paham. Sekarang tugas pribadinya. Jadi kalian di sini ibu ada soal pilihan ganda dan soal esai. Silakan kerjakan. Di sini sudah ada tempat untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan. Ya, ibu kasih waktu 15 menit. Silakan sedikit. Nanti kalau ibu tinggal kumpul, kalian kumpul yang bareng saja. Ini untuk yang pilihan ganda bareng-bareng ya. Kurang. Kalau yang ini apa? Yang tadi ada lombok. Iya. 20 menit selesai. Semuanya. Ya. Nah, makanya itu kalau ibu lihat dari wajah kalian sukses. Tapi untuk sukses atau enggaknya itu tergantung kalian sendiri kan? Ya, kalau misalnya cuman di rumah cuma makan, tidur, sukses gitu. Suksesnya apa? Sukses tidur. Sama kayaknya. Kalau kamu ngata apa, berarti kamu mengatakan diri kamu sendiri. Nah, karena kamu bisa menilai orang lain, bisa nggak kamu nilai diri kamu sendiri? Nah, gitu nah. Jadi sekarang gini, sebelum kalian jangan melihat buku dari covernya. Nah, kan gitu. Jangan melihat buku dari covernya. Ibu dulu, Arya kok kayak gini ya? Ya gitu kan? Oh, ternyata ada sisi baiknya. Setelah ditelusuri, oh ada sisi baiknya. Dia kayak gini karena gini, kan kayak gitu ya. Nah, orang sukses itu nggak dilihat dari latar belakangnya sekarang, penampilannya sekarang. Ini contoh bener. Ini sekarang ya. Ini ada real apanya? Real sampelnya. Sampelnya yang tahu di rumah kakaknya seperti apa Arba. Ibu dulu wali kelasnya kakaknya Arba. Ya. Kelas 11 itu wali kelasnya Bu Sri, kelas 12 ibu wali kelasnya kakaknya Arba. Walah ibu itu tiap hari, tapi jangan dicontoh loh Arba. Buktinya sekarang kakaknya bisa kan di Indomaret? Nah, kan kayak gitu. Ada pekerjaan yang bagus kan insya Allah. Jadi kan kayak gitu. Dulu kalau ingat yang namanya kakaknya Arba, ibu sampai cincin aja. Sama Adi. Ya, kakakmu itu Adi, kawannya. Muhammad Triangga dengan Adi siapa ya? Sini. Adi itu ponakannya Bu Perna. Ya, Adi itu ponakan Bu Perna. Sekarang sukses juga kayaknya. Alhamdulillah. Ya, jadi jam pertama kedua ada. Di kelas ada. Nanti setelah itu nggak ada lagi. Kemana? Bunuh dia. Wah, foto jamin. Anakmu masih hilang. Itu kalau jam kedua sampai jam ke-7 itu nggak ada orangnya. Nanti kalau ketemu di mana? Di warung bekas atau warung belakang kanan. Kalau ibu kejar
Injing mau jenenge ibu lawan bocah si enom. Ya enggak kecekel lah. Berarti benar ya Bu ya. Nakal dulu baru sukses. Enggak harus. Kakak dulu baru sukses enggak harus. Ya. Jadi mungkin Tri Angga itu ingat sama ibu kejar-kejar terus. Tuh. Makanya dulu tuh ibu tahunya Arba ini adiknya Angga itu kelas 2. Baru ibu tahu. Oh alah. Itu juga karena bapaknya Arba ini ke sekolah. Siapa lagi Pak yang sini ada anak saya lagi Bu. Pilihan ganda dibaca dengan teliti. Kemarin sudah ngumpul yang lulus dari sini mau kerja atau mau kuliah? Banyak yang kerja atau banyak kuliah? Masih bingung. Untuk minggu depan, ya dengarkan dulu. Untuk minggu depan, yang presentasi itu giliran. Kelompok 1, 15 menit. Kelompok 2, 15 menit. Kelompok 3, 15 menit. Kelompok 4, 15 menit. Berapa jadi? 60 menit. Jadi kita cukup untuk 2 jam pelajaran. Sebelum ibu masuk, nanti kalian sudah siapkan meja sama kursi di depan. Kemudian dari kelompok lain siapkan moderator sama notulennya. Hasil ini yang sudah ibu periksa, yang tugas kelompok ini nanti ibu kembalikan lagi kepada kalian. Jadi silakan pelajari lebih lanjut untuk presentasi minggu depan. Siapa tahu nanti yang periksa ada yang keluar. Nanti untuk ini yang ada di layar itu nanti ibu kirim ya di grup WA ya. Ya Bu. Itu yang punya WA. Kalau yang enggak kan minta sama temennya filenya. Ya Bu. YouTube itu bisa nyari, coba kalian di situ banyak video pembelajaran untuk SMK, mau yang matematika, ada semua di situ. Kalau kiranya kalian di sekolah kayak gini belum paham misalnya penjelasan dulu ya, kalian lihat di YouTube, cari saya pembelajaran matematika untuk SMK kelas berapa, nanti ada gurunya nanti yang jelaskan di video itu, kayak gitu. Coba aja cari banyak di situ. Baiklah, karena untuk soal pribadi sudah dikerjakan baik pilihan ganda dan esai, ya. Kita masuk ke akhir dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, silakan kesimpulannya. Ya. Boleh. Persediaan barang dagang memegang peranan penting dalam penentuan hasil usaha selama periode tertentu. Jadi penilaian persediaan barang dagang yang pencatatannya dalam sistem periode atau perpektual dapat dilakukan dalam beberapa
rata-rata tertimbang, weight average method. Ya. Identifikasi atau tanda pengenal khusus, specific identification method. Dah, ada yang mau nambah? Itu pakai metode apa itu? Metode fisik. Pakai metode pencatatan dengan metode fisik atau perhitungan fisik itu ada 5. Yang pertama first in first out. Masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua LIFO, last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Yang ketiga simple average method atau rata-rata sederhana. Yang ketiga weight average method, rata-rata tertimbang. Kelima, identifikasi khusus, ya, itu yang pakai metode fisik atau periodik. Ya, sekarang itu kan ada 2 metode pencatatannya. Kemudian yang selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan? Saatnya jam 8. Metode perpetualnya. Ada berapa? Ada 3, sebutkan. Metode FIFO in first out. Kedua, metode LIFO last in first out. Nomor 3, metode rata-rata. Rata-rata apa itu? Rata-rata Maaf, bergerak. Apa sih Bu bedanya rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan rata-rata bergerak? Silahkan cari itu. Minggu depan Ibu tanya, apa beda dari ketiga yang sama-sama metode rata-rata? Ya, sama-sama metode rata-rata, apa perbedaannya? Ya, itu. Oke. Pembelajaran sudah? Jadi tugas kelompok sudah? Tugas individu sudah? Kesimpulan sudah? Sekarang apa lagi yang belum? Tugas untuk di rumah. Ini yang saya tunggu. Tugas. Silakan kalian pelajari yang diskusi tadi. Siapkan materinya untuk diskusi minggu depan. Yang lain silakan juga siapkan materinya minggu depan. Kalau ada yang belum paham, silakan chat pribadi Ibu atau kalian di grup, ya, di grup. Kemudian apa masalahnya? Yang lainnya untuk kelompok lain silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya pertanyaan untuk ditanyakan sama kelompok lain. Nah, doang kan? Untuk minggu depan kita masih diskusi, minggu depannya lagi baru kita bahas selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang berita acara laporan persediaan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Persiapkan diri. Wah, ini gimana? Alhamdulillah kawan-kawan. Itu tolong campurkan batal terakhir. Asbah kata-kata terakhir. Janganlah. Oke.
teman-teman